Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dede Setiaji, NIM-nya 2215111028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas besar saya, tugas besar Komrap, yaitu membuat pola batik. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa saya membuat pola batik seperti ini. Oke, yang pertama, karena saya itu ingin membuat suatu fusion atau membuat gabungan antara keris Jepang dengan batik lokal gitu. Jadi membuktikan bahwa gabungan itu tidak selalu buruk gitu ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan gitu ya bagaimana membuat objek dua dimensi gitu ya. Di sini kalau misalnya untuk yang garis diagonal itu tuh konsepnya tuh seperti ini ya gambaran jelasnya. Jadi ada satu garis diagonal ya. Satu garis diagonal. Ini harusnya terbalik ya, tapi ini cuman gambar asumsi aja. Gambar diagonal. Nah, jadi setiap stepnya itu ditentuin ya, ditentuinnya pakai IPL gitu ya. Jadi kalau misalkan setiap iterasi pertama ya, iterasi pertama itu jaraknya pendek. Tapi setiap iterasi dengan kelipatan 2 itu jaraknya jauh. Jadi gini ya. Ini iterasi pertama ya, jaraknya pendek. Iterasi kedua jaraknya jauh. Iterasi ketiga jaraknya pendek. Nanti iterasi keempat jaraknya jauh lagi. Jadi garisnya itu seperti diagonal, garis-garis panjang gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu lingkaran. Itu hanya lingkaran besar di scaling terus jadi lingkaran kecil. Jadi itu nyatu ya. Itu sebenarnya dua objek yang berbeda. Oke, lanjut untuk yang ini ya, yang objek ketiga gitu ya. Untuk yang objek ketiga ini sedikit kompleks gitu ya. Nah, bahwasannya apa ini? Si bentuk primitifnya tuh ini ya, berdasarkan dari persegi gitu ya, persegi dari praktikum minggu-minggu kemarin. Tapi saya modifikasi menjadi ini ya, menambahkannya jadi 8 titik. Nah, si intinya itu ada di garis pertama ya, garis yang ini ya, garis awal-awal ini ya, A, C, E, F gitu ya. Nah, untuk titik A sendiri itu terdiri dari titik A. Dan titik C itu tuh gabungan dari titik A ya, titik A tambah panjang sehingga hasilnya C gitu ya. Oke, lanjut. Terus ada titik E. Nah, titik E itu letaknya tuh titik A ditambah panjang sehingga hasilnya E gitu ya. Dan titik F itu tuh dari titik A tambah titik C tambah titik E tambah panjang gitu ya. Sehingga hasilnya F. Nah, namun untuk apa yang menambahkan garis gitu ya. Garis itu antara A ke C dan E ke F gitu ya. Sehingga C ke E itu enggak ya, enggak digarisin gitu ya. Terus untuk yang ke bawahnya itu ngikutin yang atas. Itu kayak konsep biasa, konsep persegi gitu ya. Oke, untuk mengapa bisa berbentuk seperti crash gitu ya, crash Jepang kayak apa ya, logo pagar gitu, tagar gitu ya. Itu hanya dirotasi saja, rotasi library dari itu ya, yang praktikum sebelum-sebelumnya, tinggal dirotasi aja, terus diperbanyak. Oke. Nah, untuk apa ya, diperbanyak itu hanya translasi saja ya, translasi terus di looping gitu ya. Terus translasinya tuh ya kolom kali baris gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya ini ya, bagaimana membuat animasi dua dimensi ya, gerak atau lintasan. Oke, untuk gerak atau lintasannya itu gak ini ya, apa ya, sederhana ya, saya itu hanya diagonal, berbentuk diagonal, namun diagonalnya itu bolak-balik gitu ya. Diagonalnya itu bolak-balik. Nah, oke, katakanlah ini ya, asumsi ini sebuah lingkaran ya. Nah, dari titiknya sini. Nah, animasinya itu hanya misalkan dari titik sini itu X apa ya, diagonal tuh X tambah Y ya. Jadi itu ya pertambahannya X-nya ditambah, Y-nya juga ditambah gitu ya. Dikali direction atau arahnya gitu. Yang pertama lingkaran arah diagonal ke sini gitu ya, ke pojok kiri bawah berarti ya. Nanti kalau misalkan udah ngelewatin apa ya,
ngelewatin batas screen, balik lagi ke atas. Kalau misalkan udah di atas, balik lagi ke bawah. Terus menerus, ini secara iteratif gitu ya. Nah, untuk animasi yang pertamanya itu. Terus ada animasi kedua gitu ya, yaitu animasi itu rotasinya ya, untuk rotasinya. Kalau rotasi ini tuh sama aja kayak rotasi apa yang buat crash Jepang itu hanya diputar saja sesuai angle gitu ya. Di fungsi draw ada yang ditambahnya secara iteratif increment, ada juga yang decrement. Secara garis besar animasi yang kedua itu aja. Nah, untuk demonya oke, bisa dilihat ya. Seperti ini ya demonya. Bentar. Nah, ini untuk motif yang pertama. Ini ada garis diagonal ya. Terus ini ada keris Jepang yang seperti pagar. Dan ada lingkaran ya yang tadi saya sebelumnya sebutkan. Ini dari ini aja terbentuk dari scaling ya, scaling. Oke, lanjut untuk yang animasinya. Nah, ini sedikit naik soalnya objeknya terlalu banyak ya. Kurang optimisasinya. Nah, seperti yang dilihat ya, ini lingkarannya itu hanya itu yang diagonal. Diagonal tapi bolak-balik gitu. Tuh, balik lagi. Itu secara terus-menerus ya. Terus untuk yang rotasi, itu yang kelas Jepang ya. Itu rotasinya ada satu objek yang ke kanan gitu yang atau positif gitu ya si angle-nya. Ada juga angle yang negatif gitu ya. Jadi berlawanan jarum jam gitu ya. Oke, ini yang interaktifnya ya. Nah, interaktifnya ini hanya diklik ya, modal klik aja. Nanti akan cepat gitu ya. Ini ada batasan, kalau misalkan ngelebihin 15 kali gitu ya, itu akan ngelambat. Ngelambat lagi gitu ya ke kecepatan semula. Ini udah cepat. Kalau misalkan udah ngelebihin, tuh akan ngelambat lagi. Oke, cukup sekian nih penjelasan sedikit ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.